mulai workshop desain grafis kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini, saya dari Sahaja Innovation mengucapkan selamat bergabung dalam workshop online kita dengan tema kreasi desain grafis dasar menggunakan Adobe Photoshop. Dan para peserta yang telah ikut dalam workshop ini dapat mengikuti agenda-agenda kita yang akan kita laksanakan dalam 2 minggu ke depan. Dan malam ini kita melanjutkan pertemuan meeting setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan webinar ya yang merupakan konsep dan pengantar dalam hal desain grafis. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan tema bagaimana mengenal tools dasar di dalam Adobe Photoshop sekaligus juga bagaimana instalasinya. Dan semoga nanti para peserta yang akan bergabung bisa langsung ikuti kegiatan ini, dan bagi yang tidak bisa bergabung bisa melihat tayangan ulangnya nanti melalui channel YouTube kami Main Sahaja. Dalam workshop online yang akan kita laksanakan dalam 2 minggu ini, ya, software yang akan kita gunakan adalah Adobe Photoshop CS6 yang berjalan di Windows 32 bit maupun 64 bit. Nah, yang digunakan di sini adalah Adobe Photoshop CS6 yang 64 bit. Nah, jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan instalasi ya dari software kita tersebut. Dan jika Bapak Ibu sekalian para peserta belum memiliki softwarenya, nanti kami berikan link untuk downloadnya sehingga nanti bisa kita gunakan software yang sama. Untuk Adobe Photoshop yang terbaru itu ada yang namanya Adobe CC 2019 ya. Tapi kita gunakan yang CS6 saja sehingga bisa disamakan nantinya versinya untuk memudahkan kita dalam workshop kali ini. Oke, sebagai pengantar dalam hal workshop kita, kita harus tahu dulu software-software yang digunakan di dalam desain grafis. Ya, sedikit mereview apa yang mungkin sudah disampaikan pada webinar kita sebelumnya. Bahwa di dalam desain grafis itu ada beberapa software yang populer digunakan. Namun di dalam desain grafis, software-software tersebut terbagi dua. Ada yang namanya software untuk desain grafis yang berbasis vektor, ada yang software desain grafis yang berbasis bitmap namanya. Nah, apa bedanya software untuk mengolah vektor dengan software untuk mengolah bitmap? Nah, ini saya contohkan satu perwakilan masing-masing dari software tersebut. Pertama adalah software untuk mengolah vektor ya. Nah, vektor itu kalau kita cari di Google ya, perbedaan vektor dan bitmap. Nah, gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya atau perbedaan sederhananya gitu ya, vektor itu satu bentuk yang merupakan bentuk dasar, bentuk awal dari suatu desain
ya, sehingga ketika dia di zoom berkali-kali dia tetap utuh begitu. Sedangkan bitmap itu hasil desain yang sudah diolah dan ketika dia di zoom maka dia akan pecah-pecah sehingga vektor itu tersusun dari garis dan kurva, kalau bitmap tersusun dari titik-titik pixel. Nah, ini di sini di artikel ini dikatakan perbedaan 5 perbedaan vektor dan bitmap. Ya, pertama dari sisi ukuran, gitu ya. Vektor disimpan ukuran filenya relatif lebih kecil dibanding file bitmap. Kemudian dalam hal zoom atau diperbesar, ketika gambar vektor diperbesar, dia tidak pecah-pecah, tetapi ketika gambar bitmap diperbesar, dia akan pecah-pecah. Itu hal mendasar. Kemudian ada di susunan, gitu ya. Susunannya, ya, ketika vektor disusun dengan objek geometris dan dibuat berdasarkan perhitungan yang matematis. Sedangkan gambar bitmap disusun dalam bentuk pixel-pixel. Ini ada perbedaannya, gitu ya, tersusun dari pixel-pixel. Kemudian sifatnya, vektor sifatnya tidak dipengaruhi oleh resolusi, sementara bitmap dipengaruhi oleh resolusi. Kegunaannya, ya, untuk vektor biasanya untuk desain ilustrasi, misalnya logo, begitu ya. Sementara untuk bitmap digunakan untuk mengolah foto, misalnya. Sehingga nama salah satu yang populer softwarenya adalah Adobe Photoshop. Ini contoh Photoshop yang kita akan gunakan di dalam workshop kita kali ini. Ya, ini ketika kita punya satu objek, ketika kita zoom dan perbesar, maka dia akan pecah-pecah karena dia tersusun dari pixel-pixel. Sedangkan salah satu software untuk mengolah vektor yaitu CorelDRAW, ketika dia di zoom, ya, dia tidak akan pecah-pecah, ya, karena dia tersusun dari garis dan kurva, bukan dari titik-titik, gitu ya. Jadi dia tetap utuh. Nah, itu perbedaannya, dan kita untuk seterusnya akan menggunakan Adobe Photoshop ini untuk menyusun berbagai kasus-kasus yang akan kita selesaikan di dalam workshop ini. Dan berdasarkan kalender kegiatannya, berikut saya sajikan rencana untuk 2 minggu ke depan agenda kita, gitu ya. Jadi nanti terhitungnya workshop kita dari kegiatan webinar yang kita anggap sebagai satu bahasan terkait konsep dasar desain grafis. Kemudian malam ini kita pada meeting kedua itu terkait dengan bagaimana instalasi dan pengenalan tools dasar dari Photoshop software kita. Nah, direncanakan, ya, bahwa meeting online ini kita adakan 2 malam sekali, ya, dengan asumsi bahwa pada malam berikutnya Bapak Ibu para peserta bisa melakukan latihan. Karena kita asumsikan pagi sampai sore pada bekerja, maka kita asumsikan malam itu untuk latihannya. Sehingga malam ini kita materi, kemudian besok malamnya latihan, nanti akan saya berikan apa yang harus dikerjakan dalam latihan tersebut. Kemudian Kamis malam kita akan jumpa lagi untuk melanjutkan meeting, kemudian latihan lagi dan seterusnya. Ya, jadi untuk meeting kita malam ini seputar pengenalan tools dasar Photoshop. Kemudian meeting berikutnya setelah latihan kita akan bagaimana mengetahui layer style atau style layer dan object style, sehingga nanti berdasarkan materi pertama malam ini dan kedua lusa malam, kita berharap sudah memiliki konsep dasar seputar software
yang akan digunakan. Sehingga harapannya bisa lebih menguasai software Photoshop-nya, sehingga kita sudah bisa masuk kepada studi kasus desain grafisnya. Sehingga ketika meeting selanjutnya pada Senin malam, itu kita sudah langsung bahas kasusnya atau latihannya, yaitu bagaimana membuat proyek sederhana, membuat logo atau stempel cap digital, gitu ya, atau stempel cap. Kemudian dilanjutkan dengan latihan-latihan, begitu ya. Dan meeting berikutnya, nah itu kita lanjutkan lagi bagaimana kasus atau latihan ya menggunakan atau membuat elektronik sertifikat. Ya, jadi bagaimana nanti ketika Bapak Ibu sekalian membuat sendiri atau dicontohkan bagaimana pembuatan e-sertifikat. Nah, nanti tinggal latihan begitu ya. Dan proyek terakhir yaitu membuat flyer atau brosur atau banner elektronik begitu ya. Nah, sehingga dari keseluruhan materinya ya kita harapkan Bapak Ibu para peserta bisa membuat satu karya dari contoh-contoh yang sudah kita latihankan dan kita bahas. Sehingga dengan metode pertemuan meeting kemudian dilanjutkan dengan latihan, itu kita bisa sambil mempraktekkan dan sambil belajar. Gitu ya. Dan nanti ketika ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada saat latihan dan belajar tersebut, ya Bapak Ibu bisa sampaikan pada grup diskusi workshop kita. Nah, saya rasa itu jadwal dan kegiatan workshop kita pada kesempatan 2 minggu ke depan. Sekali lagi, bagi nanti Bapak Ibu yang kemudian mengikuti tayangan ulang meeting kali ini, ya kita harapkan di kesempatan-kesempatan berikutnya agar bisa lebih aktif lagi untuk kita melaksanakan meeting, karena harapannya meeting ini kita gunakan untuk selain melanjutkan pembahasan, kita juga bisa mengevaluasi latihan yang sudah dikerjakan, gitu ya. Nah, apakah ada nanti yang kita bisa bahas dan kita evaluasi. Nah, itu pengantar terkait dengan jadwal kegiatan kita pada workshop ini, begitu ya. Dan kemudian saya lanjutkan untuk pengenalan tools dasar ya yang ada di dalam Photoshop-nya. Ya. Oke, ini kita lihat Photoshop. Nah, Photoshop tersebut kita asumsikan sudah selesai melaksanakan instalasi. Nah, kalaupun belum diinstal, nanti kita akan sharekan softwarenya di Google Drive, kemudian Anda bisa download dan bisa menginstal. Nah, tentu software Adobe Photoshop ini software yang berlisensi dan berbayar, sehingga ketika kita install secara standar, dia akan muncul versi trialnya. Dan untuk tahapan belajar, kami akan berikan tipsnya agar bisa menggunakan crack dalam software tersebut sehingga bisa memudahkan dalam belajar. Tentunya ketika nanti Anda menggunakan software ini untuk kegiatan yang profesional dan profit, nah tentu disarankan Anda harus membeli lisensi dari software ini, gitu ya. Nah, secara umum ketika kita melakukan crack software, ya ada 2 syarat yang biasanya dilakukan. Syarat pertama adalah ketika menginstal, usahakan koneksi internet terputus atau tidak dalam kondisi terkoneksi. Yang kedua, mematikan
Windows Defender-nya atau firewall-nya agar tidak mendeteksi adanya crack, gitu ya. Nah, setelah software diinstal, ada Photoshop CS6 ini diinstal dan sudah terbuka seperti ini, maka kita sudah bisa membuka lembar baru atau area kerja baru. Nah, di dalam software desain grafis ada dua metode atau mode warna yang biasanya digunakan, baik yang berbasis vektor semacam CorelDRAW maupun berbasis bitmap seperti Photoshop. Nah, biasanya ketika kita membuat file baru, itu kita biasa ditanyakan color mode-nya apa, gitu ya. Secara umum ada dua color mode yang digunakan, yaitu RGB color dengan CMYK color. Apa perbedaan dari keduanya? RGB color ini, ya, red, green, blue, itu adalah mode color untuk digital, ya, tampilan digital atau gambar digital. Sedangkan kalau kita nanti milih CMYK color, berarti objek grafis kita ini untuk yang akan dicetak, gitu ya. Sehingga kalau kita pernah melihat printer, ya, itu akan ada 4 tabung yang tersedia, ya, cyan, magenta, yellow, ya, kemudian satunya apa ya, hitam, gitu ya, black, gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua jenis itu. Nah, misalnya kita menggunakan RGB saja, ya, kemudian kita bisa atur resolusinya dari objek kita nanti itu berapa piksel. Jadi sekali lagi, kalau kita bermain di bitmap, kita hitungan resolusinya itu harus kita tentukan berapa piksel, berapa resolusinya. Nah, misalnya standarnya untuk dasar ini 1300 kali 768, itu standarnya untuk yang white, gitu ya, landscape, gitu ya. Kemudian untuk backgroundnya bisa kita pilih putih, bisa kita pilih warna tertentu, tapi bagusnya kita pilih transparan. Karena nanti bisa kita simpan dalam bentuk PNG transparan atau JPG yang tidak transparan. Oke, sudah kita atur, maka kita maka kita akan sudah disajikan dengan satu area kerja yang dia gambarnya backgroundnya transparan, kemudian ukurannya ini adalah 1300 kali 768. Dan di situ di atasnya kita akan diinformasikan bahwa ketika tampil pertama kali ini dalam kondisi zoom-nya itu 66,7%, artinya belum yang 100%. Jadi kalau kita klik satu kali zoom-nya ini 100%, maka itulah ukuran asli nanti ketika ditampilkan, gitu ya. Misalnya kita tampilkan di MS Word atau ditampilkan di sosial media, begitu ya. Inilah ukuran aslinya. Jadi kalau kita misalnya butuhnya kecil, maka kita tidak perlu besar-besar. Nah, jadi di sini akan ada berapa persen tampil objek tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita mau zoom-nya diperkecil atau zoom kecil, ya kita klik tanda di sini di atas, kemudian kita klik, maka dia akan kecil, maka dia akan kecil. Kita klik besar ini, dia akan besar lagi. Itu untuk zoom objek dari gambar kita. Nah, kalau mau praktis ya, kalau kita tekan tombol Alt itu dia otomatis pindah jadi minus. Jadi biar nggak perlu klik tombol itu, standarnya plus ini, tapi kalau kita sambil tekan Alt dan kita klik itu maka mesti akan zoom in, zoom out begitu ya. Nah, jadi kalau kita lepas Alt-nya dia akan besar sendiri. Nah, itu untuk memudahkan nanti melihat secara detail bagaimana area kerja kita, begitu ya. Nah, kemudian paling atas, ya, dari paling atas itu namanya tools untuk memindahkan objek. Kemudian yang baris kedua, ini tools untuk
memilih objek. Ya, baik memilih dengan kotak, kalau ditekan lama akan muncul pilihan baik memilih kotak, bulat, ya, garis, vertikal, horizontal. Misalnya ketika ada gambar di sini kita pilih, nah maksudnya seperti itu ya. Itu namanya selection tools. Kalau kita ubah, kita tekan lama, kita rubah ke lingkaran, ya, maka nanti kita ketika memilihnya ini ya lingkaran. Gitu. Untuk memilih objek agar kita bisa potong, agar kita bisa copy, nah itu gunanya untuk seperti itu. Oke, untuk misalnya menonaktifkan pilihan-pilihan ini, ya itu dengan shortcutnya Ctrl D, ya delta ya. Jadi dengan menekan Ctrl D. Oke, saya kasih tulisan sekaligus di sini ya, warnanya misalnya hitam. Nah, saya kasihkan tadi Ctrl plus D ya, itu untuk menghilangkan seleksi gambar. Nah, ketika kita mau mindahkan, kita klik dulu tools yang atas ini, kemudian kita pindahkan. Nah, itu untuk memindahkan. Nah, yang ini untuk memilih. Menghilangkannya, Ctrl D, agar tidak mengganggu. Gitu ya. Nah, itu kemudian yang ketiga ini namanya Magic Wand Tool untuk memilih gambar yang satu warna. Gitu ya. Nanti kita coba ketika sudah ada gambar. Kemudian yang berikutnya ini untuk melakukan cropping, memotong-motong gambar yang tidak diperlukan akan dibuang. Nah, berikutnya dan seterusnya itu kegunaannya sendiri-sendiri. Jika untuk yang ini kita akan mengambil warna ya, warna yang ada di area kita ini bisa kita pilih-pilih situ. Kemudian yang penting adalah yang berikutnya ini menghapus, ini memberi warna isian. Kemudian ini melakukan smoothing, ya. Kemudian yang penting berikutnya itu adalah ini pen tool ini untuk menggambar objek, gitu ya. Misalnya saya gambar objek begini. Ketika balik lagi ke awal, maka dia akan jadi satu objek. Nah, yang terpenting di dalam pen tool ini itu adalah kita bisa atur apakah bentuknya itu shape atau pad gitu ya. Shape itu satu bentuk yang ada garis dan isinya. Ada stroke, ada fill. Nah, kita bisa atur di sini. Misalnya tadi ketika saya pilih itu hanya ada stroke garis luar tapi tidak ada isinya, tidak ada fill dan tebalnya adalah 5 poin. Nah, saya bisa atur agar juga ada isinya. Misalnya isinya berwarna kuning, kemudian garisnya berwarna merah. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, bisa juga buat objek lagi yang lain, misalnya saya buat objek segitiga, misalnya begitu ya. Nah, bisa juga kita atur, misalnya poinnya ini tidak 5 tapi 10 gitu ya, biar kita tahu seperti apa sih kalau 10, nah dia lebih tebal. Ya. Nah, dan kita bisa pindahkan dengan kita pilih dulu tools ini, dia akan pindah. Bagaimana misalnya ketika memindah itu objeknya lebih dari satu. Nah, di dalam Photoshop, setiap satu objek yang kita buat itu akan terdiri dari satu layer. Nah, sini di dalam layer, ya, itu akan ada sekian objek. Jadi satu objek gambar itu satu layer. Sehingga ketika mana layer yang aktif, ketika kita mau pindahin, ya hanya dia yang akan bergerak. Nah, kalau saya mau mindahin objek tulisan ini, maka saya harus aktifkan dulu layernya, baru saya bisa pindahkan dia. Karena kalau tidak, maka dia objeknya tidak akan pindah. Begitu juga objek yang satunya ini, ya namanya ini. Nah, bagaimana cara menentukan objek mana yang kita pilih, ya ketika banyak layernya?
Nah, caranya, tipsnya adalah kita hidupkan dan matikan tanda mata di sini nih, tanda visibilitasnya. Jadi kalau kita tekan dia menghilang, oh berarti dia layernya si itu. Kalau saya matikan yang ini, hidupkan yang ini, oh berarti yang hilang itulah dia yang akan kita pilih untuk kita pindahkan. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ya, maka kita harus ubah nama layernya agar kita paham mana yang akan kita ubah. Misalnya ketika kita pilih yang ini yang menghilang, maka kita bisa double klik di sini, namanya misalnya kiri, gitu ya. Nah, atau klik kanan ya di ini, atau diklik double di namanya layer, kita buatkan ini yang kanan. Kalau teks, otomatis apa yang kita tuliskan itu akan muncul sebagai nama layer. Sehingga kita tidak perlu salah-salah dalam memilih, misalnya mana objek yang kiri, mana objek yang kanan. Nah, itu bagaimana kita memindahkan, gitu ya, kemudian membuat objek dengan pen tool ini. Nah, pen tool ini juga bisa digunakan untuk objek yang tidak lurus dengan cara menahan titiknya, gitu ya. Misalnya saya taruh di sini titik pertama, titik keduanya langsung ketika diklik itu langsung ditahan. Nah, maka dia akan sifatnya akan melengkung sehingga disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika dilepas, nah, maka ketika kita pilih ke sini lagi, ya kan? Nah, maka dia akan bentuknya seperti itu. Nah, itu kegunaan dari pen tools yang kita tahan sehingga kita bisa atur lekukannya kemana. Begitu juga ketika kita misalnya bentuknya kita mau buat sedemikian rupa begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa atur-atur, makin jauh letaknya maka dia kita bisa atur lebih fleksibel. Nah, ini belum menyatu. Oke. Nah, sehingga ciri khasnya dia ketika dia sudah jadi, sudah bertemu titiknya, maka dia akan membentuk satu gambar. Dan kita bisa pindahkan, ya seperti tadi, kita tahu letaknya mana dan kita pindahkan. Nah, bagaimana ketika gambar ini atau suatu objek itu kita ingin hapus, ya menghapusnya itu dari layernya ini. Jadi dari layernya kita pilih, pastikan dulu yang mana yang mau dihapus, gitu ya. Nah, kemudian pilih tanda di sini. Saya harus pindahkan ini dulu. Oke. Nah, kita pilih yang hapus ini. Jadi pastikan objek yang mau dihapus layernya, kemudian pilih delete layer ini. Atau bisa juga dipilih, kemudian tekan tombol delete. Maka dia akan terhapus. Nah, itu bagaimana membuat objek, memindah, memasukkan tulisan, kemudian mengatur rename dari layernya, kemudian menghapus. Nah, dan sistem layer ini itu adalah urutan tampil. Jadi yang paling atas akan muncul, layer paling atas akan muncul objeknya paling atas. Sehingga kalau saya pindahkan semuanya dalam satu tempat, gitu ya, maka yang paling atas layernya itulah objek yang di atas. Jadi kalau misalnya objek paling atas layernya ini saya pindahkan ke bawah, maka dia akan bergeser ke bawah, bergeser ke bawah, dan seterusnya. Nah, itulah gunanya layer. Begitu juga teks ini, ya. Kalau ini di bawah, kalau saya tarik, drag, taruh ke atas, maka dia akan tampil di atas. Nah, gitu. Itu bagaimana kita
bisa memainkan layer, baik dari urutannya, baik dari nama layernya, ya. Oke. Nah, berikutnya kita misalnya bagaimana ketika satu objek itu mau dibesar kecilkan. Nah, jadi kalau ada suatu objek yang ingin dibesarkan atau dikecilkan atau dirotasi, maka kita gunakan Ctrl T. Nah, jadi di sini saya bisa tambahkan keterangan di sini beberapa shortcut yang digunakan. Ctrl T untuk memilih objek mengubah ukuran objek atau dirotasi. Nah, ini beberapa shortcut yang nanti kita akan gunakan. Jadi aktifkan dulu objeknya, kemudian kita Ctrl T, maka dia akan muncul seperti ini. Sehingga ini kita bisa tarik-tarik, apakah kita akan perbesar atau kita perkecil, atau kita mau rotasi. Kalau kita mau rotasi, arahkan ke pojok, ya, ke simbol pojok sampai kursornya itu tandanya melengkung. Nah, baru kita bisa putar. Itu kegunaan dari Ctrl T. Jadi kita bisa memperbesar, memperkecil, rotasi, gitu ya. Begitu juga tulisan. Kalau udah selesai kita enter. Begitu juga tulisan, ya. Kalau kita Ctrl T, kita bisa perbesar juga, perkecil, atau kita rotasi. Jadi nanti, nah, ketika kursornya berwarna hitam di dalam, nah ini kita bisa pindah. Kita rotasi lagi, tarik, kita rotasi lagi, misalnya kita ngepaskan dengan objeknya, begitu ya. Nah, kalau udah selesai, kita enter misalnya. Nah, itu bagaimana memodifikasi, memanipulasi ukuran dan rotasi objek. Nah, kemudian yang berikutnya, selain teks tadi ini, ya, yang penting digunakan adalah di sini ada untuk membuat objek, baik bentuknya adalah persegi panjang, kemudian elips, poligon, dan lain. Bedanya kalau kita buat pakai alat tools ini akan sudah langsung jadi segi empatnya. Dari pemilihan di atas ini tentunya. Jadi langsung jadi. Tapi kalau pen tool tadi itu kita bisa berkreasi, ya, bentuknya seperti apa. Nah, jadi kalau bentuknya sudah pasti apakah kotak, bulat, maka lebih bagusnya kita menggunakan shape ini. Dan ketika kita buat misalnya kayak lingkaran, ya, agar simetris, sambil kita tarik ini, kita tekan tombol shift, ya, agar dia itu proporsional, tidak kemudian lengkung-lengkung, gitu ya. Itu yang sering digunakan, ya. Tinggal kita atur di sini isi dalamnya apa, apakah digunakan atau tidak. Kalau tidak digunakan, maka kita bisa tekan ini, ya. Tapi kalau kita mau pilih warnanya, ya kita pilih warnanya, ya, dan seterusnya. Itu tools yang penting digunakan di atas ini. Nah, sekarang bagaimana ketika kita ingin memasukkan gambar
Kalau tadi kan gambar kita buat dari dalam Photoshop. Gimana kalau kita masukkan gambar? Misalnya kita punya gambar, ini misalnya ya, gambar. Kita bisa open with Photoshop, kita langsung buka, atau kita dari Photoshop open juga bisa, ada open di sini, atau kita langsung dari filenya. Nah, misalnya kita mau masukkan gambar ini ke dalam Photoshop kita, begitu ya. Nah, kita bisa pilih, ya, kita bisa pilih gambar tersebut, kita copy, baru kita pastekan di dalam area kita. Nah, memilih ini bisa langsung memilih semua ya, itu dengan Ctrl A, ya itu udah terpilih semua, baru kita copy Ctrl C, nah baru kita aktifkan tabulasi area kerja kita, baru kita Ctrl V. Maka gambar tersebut sudah akan masuk di dalam area kerja kita. Nah, sehingga akan terlihat di sini dia membentuk layer sendiri di atas ini, ya, bahwa gambar yang baru tersebut itu berada di paling atas. Dan ini sekali lagi untuk memindahkan, kita aktifkan tools move itu, moving tools itu, kita bisa tarik, ya, kita letakkan di mana. Nah, itu cara mindahkan dari gambar, kita blok semuanya, Ctrl A, kita copy, Ctrl C, baru kita pastekan di situ. Bagaimana kalau kita pilih sebagian saja? Nah, masalah. Misalnya kita menghilangkan dulu, Ctrl D, baru kita pilih dengan kontrol, atau kita pilih misalnya gambar orangnya saja, boleh. Nah, kalau kita Ctrl C, kita buka area kerja kita, baru kita Ctrl V. Maka kalau kita aktifkan untuk memindahkan objek itu ya, maka dia akan ada dua gambar yang seperti ini. Itu kalau memindahkannya tidak semua. Kalau semua kita Ctrl A, kalau kita setiap bagian kita harus pilih dengan tools itu. Nah, setelah gambarnya masuk, bergabung dengan objek kita tadi, baik teks maupun save atau bentuk yang kita sudah buat tadi, maka kita sebenarnya sudah bisa atur. Ya, misalnya gambar yang besar ini saya mau letakkan di paling bawah. Maka ini kita bisa drag, kita letakkan sampai ke paling bawah. Nah, gitu. Seandainya itu kita mau jadikan background misalnya. Kemudian kita mau full sebesar ya, area kerja kita. Nah, ini kita bisa objeknya kita pastikan dulu terpilih. Objeknya terpilih. Bentar saya. Oke, objeknya terpilih, pastikan dulu dalam kondisi objeknya terpilih, ketika sudah Ctrl T. Nah, maka kita usahakan ya, kita tariknya ujung sudut ya, agar tidak gambarnya itu tidak proporsional. Kita tekan ujung dan kita tekan tombol Shift, maka ketika kita tarik itu proporsional dia, tidak ini ya, tidak gepeng ataupun tidak lonjong. Oke, kita pastikan seperti itu. Begitu juga tarik sebelah sini, tekan tombol Shift gitu ya, sampai semuanya tertutupi misalnya. Nah, bagaimana ketika objek gambar kita itu melewati area kerja kita, maka dia tidak akan tersimpan. Nah, jadi kita bisa tentukan kita mau gunakan semua atau kita gunakan sebagian. Misalnya kita gunakan yang paling atas, ya, maka kita biarkan aja seperti itu. Nanti kita juga bisa potong, gitu ya. Nah, anggaplah tadi gambar yang satunya lagi ini. Nah, ini juga bisa kita tidak tampilkan, walaupun ada di layer, tidak kita tampilkan, ya dia tidak akan muncul di dalam gambar yang kita simpan nanti. Nah, kemudian gambar kotak putih kita, ini misalnya kita tidak tampilkan juga, kita pilih kotak yang segi 4 ini aja.
kita pindahkan misalnya ke atas. Nah, kemudian yang bulat misalnya kita letakkan misalnya di pojok bawah. Jadi kita bisa atur-atur objeknya, gitu ya. Untuk segitiganya, oke, kita pastikan kita mau pindah kemana misalnya. Anggaplah kita letakkan di sini, nah, gitu ya. Kemudian teksnya kita atur misalnya di sebelah sini. Atau kita kembalikan lagi, Ctrl T, biar lurus lagi, ya nggak masalah. Gitu ya. Kita enter, baru kita pindahkan lagi, dan seterusnya. Nah, objek-objek lain juga begitu. Jadi kita bisa pindahkan, kemudian yang lain juga kita bisa pindahkan. Yang ini kita juga bisa pindahkan. Nah, sehingga nanti harapannya dengan kita mengenal tools dasar ini, kita bisa tahu tools-tools atau perangkat-perangkat yang disediakan di Photoshop ini. Ya, tadi sudah beberapa kita bahas. Yang penting tadi ya, ini untuk memindahkan objek dan yang ini untuk memilih objeknya, ya. Nah, kemudian bagaimana mengisi ini ya? Ini kadang-kadang juga di dalam Photoshop ini juga perlu untuk pen bucket-nya, pen bucket tools ini untuk mengisi area dengan suatu warna. Warnanya apa? Warna yang sudah terpilih di dalam area warna. Di sini ada dua warna yang digunakan. Ada warna depan, ada warna belakang. Warna depan ini kalau diklik itu kita bisa atur lagi warna lainnya. Gitu ya, kita oke, maka dia berganti. Kalau mau dibalik, nah ini kita bisa ganti lagi warnanya. Nah, jadi kita disediakan ada dua warna yang kita bisa pilih. Misalnya kita sekarang balik yang merah. Maka kalau kita pilih pilihan pen bucket tool ini, kalau ada objek misalnya, objek ini ya, kotak putih, ya. Kalau saya atau gambar lah gitu ya. Sebentar, saya taruh gambar. Nah, maka ketika saya pilih seperti ini, maka dia akan memberi warna pada satu area. Itu pen bucket itu seperti itu. Nah, bagusnya kita harus pilih dulu, baru kita kasih warnanya begitu. Ya, misalnya untuk gambar background ini, ya saya pilih dulu warna di sini, areanya, nah baru kita isi dengan area ini. Nah, itu akan lebih bagus gitu. Menghilangkan garis-garisnya lagi dengan Ctrl D. Sehingga ini menyatu dengan background-nya. Nah, bagaimana agar dia tidak menyatu dengan background-nya? Nah, kita harus susun layer baru. Nah, jadi kita harus buat layer baru dari sini. Ya, new layer atau Shift Ctrl N atau klik tombol ini new layer. Ya, maka akan ada layer baru di atas layer yang aktif tadi. Itulah yang kemudian kita buat areanya, kemudian kita kasih warna tadi, ya warna yang aktif yang merah, maka kalau kita pindahkan dan kita Ctrl D hilangkan garis, ketika kita pindahkan ini dia terpisah dari layer sebelumnya. Jadi syaratnya harus layer baru. Nah, agar bisa kita pindahkan. Tapi kalau tidak kita pindahkan, maka nanti tadi dia menyatu dengan gambar yang di bawahnya. Nah, itu pen bucket tools untuk memberi warna pada satu area yang dipilih. Gitu ya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian,
terkait dengan apa yang sudah kita bahas ini, memang tools-tools yang disediakan pada Photoshop itu sangat banyak, ya, dengan berbagai fungsi, bahkan ada beberapa tools tuh yang hampir sama kegunaannya. Jadi sekali lagi memang butuh eksplorasi, butuh pelatihan, butuh mencoba bagaimana menggunakan tools-tools itu kemudian dicoba, gitu ya. Nah, yang terpenting lagi ketika kita mencoba, kemudian jika kita membatalkan, kan secara umum adalah membatalkan itu Ctrl Z misalnya. Nah, Ctrl Z di Photoshop itu hanya berlaku satu yang terakhir. Nah, bagaimana kalau kita mau membatalkan banyak sekali kegiatan kita tadi? Nah, itu kita harus gunakan dengan kita aktifkan history namanya, window history. Atau ada juga shortcut di sini, kalaupun ada tombol ini namanya juga history. Nah, jadi kita di sini akan tersaji kegiatan-kegiatan kita tadi dari awal buka sampai terakhir. Dan kalau kita mundurkan, nah maka dia inilah undo-nya ini, undo-nya. Nah, jadi kita undo. Kalau kita balik lagi ya berarti dia redo-nya lagi. Nah, jadi untuk membatalkan banyak sekali kegiatan itu dengan history, window history. Kita bisa pilih-pilih mana yang kita mau batalkan. Nah, jadi membatalkan aktivitas, kemudian memilih layer, urutannya atas bawah, kemudian merename tadi, menghapus, ya. Kemudian kita membuat objek dengan pen tools, dengan shape tool tadi, gitu ya. Oke. Custom tool, custom shape tool. Nah, kita bisa pilih di sini shaper-nya. Nah, apakah kita mau yang sudah ada disediakan oleh Photoshop misalnya gambar ini loh, ketika kita tarik itu sudah langsung jadi gambar anti. Kalau kita buat yang lain lagi, misalnya gambar ini, nah ini juga langsung jadi gambar. Jadi tergantung apa yang disediakan oleh Photoshop-nya, ya. Nah, itu. Jadi sudah ada beberapa shape yang sudah disediakan, tinggal kita gunakan, kita atur di sini fill-nya, warna dalamnya misalnya hijau, gitu ya. Kita bisa atur-atur. Terus outline-nya atau stroke-nya misalnya putih. Nah, kita bisa atur-atur. Nah, jadi melatihankan, mencoba menggunakan sesuai kebutuhan apa yang ada di sini. Nah, misalnya teks tadi, karena biasanya untuk objek dalam desain grafis itu ada gambar dan teks. Sekarang kita lari ke teks. Gitu ya. Sebentar, maaf saya tadi belum share screen ya. Oke, jadi tidak terlihat apa yang didemokan tadi, saya ulangi lagi. Nah, jadi sekali lagi, yang terlewat tadi adalah kita bisa gunakan tools-tools ini sesuai kebutuhan, begitu ya. Nah, untuk menggambar tadi, itu kita gunakan shape tool ini, custom, kemudian kita tentukan jenis shaper-nya, apakah satu objek tertentu, kemudian kita drag, maka dia langsung ada objeknya, gitu ya. Jadi sesuai shaper-nya tadi itu. Kita gambarkan gambar ini, kita pilih misalnya field-nya biru, kemudian garis luarnya putih, gitu ya. Maka ketika kita buat, tadi akan muncul seperti ini. Ketika dalam kondisi dia aktif, ya, aktif, kita bisa ganti-ganti lagi. Nah, luarnya kuning atau merah, dari objek yang aktif, ya. Save yang aktif. Dan ketebalannya juga, misalnya kita nggak mau ketebalannya 10, cukup 3 saja, enter, maka dia akan tipis outline-nya. Dari objek yang kita buat. Jadi ada disediakan objek di Photoshop itu yang sudah jadi, gitu ya, dengan cara
milih shape tool-nya ini, pilih custom shape tool, terus pilih shaper-nya apa. Nah, semua objek-objek tadi itu ya ketika kita ingin memperbesar, memperkecil ya Ctrl T, kemudian kita perbesar, perkecil, kita rotasi gitu ya, dan seterusnya kita pindah lagi, kita putar lagi. Kalau sudah selesai kita enter, maka dia sudah berubah rotasi maupun ukurannya. Begitu juga yang lain ya, kita aktifkan dulu, oh ternyata ini gambar itu, ya, kemudian kita bisa pindah, oh sebentar. Ketika kita sudah tahu gambarnya yang mana, kita bisa pilih, kemudian kita bisa pindah, Ctrl T, kita bisa perbesar, kemudian kita bisa pindah lagi, kita bisa putar, kalau sudah selesai kita enter. Nah, itu penekanan dari bagaimana menggambar dan mengenali tools-tools dasar di dalam Photoshop-nya, begitu ya. Nah, ini zoom, ya zoom tadi kalau kita tidak tekan apa-apa dia akan memperbesar, kalau kita tekan Alt dia akan kecil. Nah, mana zoom atau tampilan yang real 100% ya kita lihat persentase di sini. Nah, jadi kita 100% ya inilah ukuran sebenarnya. Jadi kalau nanti kita tampilkan di sosial media apa di MS Word ya sebesar inilah hasil akhirnya. Nah, itu terkait tools dasar ini ya. Sudah kita bahas bagaimana menggambar objek baik manual, kemudian baik juga kita menggunakan shape tool yang sudah disediakan, baik kita memasukkan gambar dari luar, ya, mengubah urutan layernya, kemudian kita perbesar perkecil, kemudian kita rotasi, sehingga kita bisa menyajikan gambar-gambar, baik bentuknya gambar dan tulisan. Nah, sekarang kita buat file baru lagi, agar tidak ini ya. Saya buat misalnya 800 kali 600 pixel RGB color transparan. Maka di sini kita akan ada beberapa gambar. Nah, misalnya kita punya teks sekarang. Sekarang kita ke teks. Nah, untuk teks, ketika kita sudah aktifkan teks ini, maka kita bisa pilih jenis teksnya, jenis fontnya, kemudian ukuran fontnya, warna fontnya, perataannya. Misalnya saya pilih ukurannya 36, saya tulis di sini, tulisan dalam Photoshop. Nah, sama kita bisa pindahin, kita bisa perbesar juga. Ya, selain kita bisa perbesar dari dari teksnya, kita juga bisa perbesar dari objeknya. Misalnya kita dari teksnya ya kita blok, kita letakkan 60. Atau kita bisa atur dengan Ctrl T, kita atur ya besar kecilnya. Nah, ketika kita mau ubah misalnya ada ada satu tulisan yang warnanya lain, kita blok ya kita pilih warnanya. Kita pilih biru misalnya gitu ya. Nah, oke, maka dia akan biru. Satu sisi lagi misalnya kita jenisnya berbeda lagi. Kita blok, kemudian kita pilih jenis fontnya gitu ya. Ya, berbeda juga. Nah, itu kreasi font dan ini satu objek gitu ya. Nah, kita bisa buat teks lain. Kita klik teksnya, kita buat ini teks lain. Kita pindah, bisa kita ganti fontnya lagi. Warnanya juga bisa kita ganti, misalnya hijau. Nah, itu seputar teks ya, atau kita perbesar dengan Ctrl T juga bisa.
gitu ya, sehingga sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini seputar teks. Jadi teks itu kita bisa atur besar kecilnya fontnya, jenis fontnya, warnanya, begitu ya, ukurannya. Termasuk kita bisa buat dia miring, Ctrl T, kemudian kita kasih pojok, kemudian dia bisa miring, gitu ya. Dan juga bisa digabung dengan tools tadi, shape tool tadi, ya. Bisa kita buat, ya, atau pen tool tadi juga bisa. Nah, kita buat kreasinya seperti itu. Cukup dengan garis ya. Kalau dia tidak kembali lagi, berarti dia tidak akan bentuk gambar. Tapi kalau tidak seperti, kalau dia seperti ini, berarti dia akan membentuk garis saja. Ya. Nah, misalnya mau dipaskan dengan tulisannya, ya kita Ctrl T, kita aktifkan dulu shape tool-nya, kemudian kita Ctrl T, maka kita bisa putar. Terus kita bisa pindahkan. Kita enter. Maka ini sudah menjadi seperti itu. Nah, itu kreasi-kreasi yang kita bisa lakukan, jadi gabungan antara objek, gambar, dengan tulisan, teks. Nah, bagaimana ketika teks itu dalam satu paragraf? Misalnya saya buat teks baru, fontnya kecil saja, misalnya 24, saya buat yang simple saja. Ya. Ini adalah tulisan dalam bentuk paragraf yang barisnya lebih dari satu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa atur, misalnya Ctrl A, kita atur warnanya adalah hitam. Fontnya kurang besar, misalnya kita buat 36. Gitu ya. Nah, khusus untuk paragraf, kita bisa atur spasinya gitu. Dengan cara ya kita aktifkan window karakter. Nah, atau kita lihat dari shortcut di sini ada huruf A, ya ini karakter, nah, sehingga kita muncullah untuk paragraf. Nah, untuk spasinya itu kita bisa atur di sini. Misalnya kita atur 20, nah, dia akan rapat. Begitu. Kita buat regang lagi, 40, dia regang lagi. Asal dalam terpilih, ya objeknya ini terpilih, paragrafnya kita bisa atur. Tapi kalau kita mau buat dia otomatis, ya kita langsung tekan di sini, kemudian kita sorot atas bawah, gitu ya, maka dia akan bisa terblok. Oh ya, kita harus blok dulu tulisannya, Ctrl A, kemudian kita atur di sini. Nah, maka kita bisa sesuaikan spasinya itu secara scrolling, gitu ya. Nah, tapi kalau dia aktifnya dari luar seperti ini, ya kita harus tentukan nilainya dari sini. Nah, itu untuk paragraf yang jenisnya lebih dari satu baris. Nah, sehingga nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang kemudian nanti melihat tayangan ulang dari rekaman ini, ya sudah mengetahui tools-tools yang ada, bisa memasukkan gambar, bisa membuat gambar, bisa memasukkan tulisan, tulisannya dengan yang berbagai font, ukuran, rotasi, paragraf, dan seterusnya. Dan nanti saya akan berikan latihan untuk dikerjakan besok malam terkait dengan tools-tools dasar ini. Sehingga nanti bisa bentuknya ada teks, ada gambar yang dibuat dari dalam Photoshop, ada gambar yang diimpor dari luar, kemudian ada bermain warna, bermain jenis font, dan lain-lain. Termasuk juga mengatur urutan layernya. Nah, saya rasa itu dulu untuk pertemuan malam ini. Semoga nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu para peserta sekalian,
Ya, terima kasih atas para peserta yang sudah hadir malam ini. Kemudian bagi yang tidak hadir dan melihat tayangan ulangnya, bisa menyimak, kemudian memahami, mengikuti sedikit demi sedikit. Bagi yang belum memiliki softwarenya, nanti kita share di grup alamat dari softwarenya yang insya Allah sudah ada cracknya, nanti bisa diikuti tahap instalasinya, ya. Kemudian di sana juga akan ada panduan cara menginstalnya. Oke, itu aja. Saya rasa cukup karena waktunya sudah lewat, ya. Selamat latihan, selamat mencoba, dan insya Allah nanti besok malam akan diberikan bahan untuk latihan mandiri sehingga bisa mengerjakan dan mempraktekkan apa yang kita bahas malam ini. Untuk materi berikutnya kita akan lanjutkan lusa malam. Nanti akan diinformasikan juga pada grup. Oke, itu aja pertemuan kita malam ini. Lebih kurangnya mohon maaf, saya dari Saja Innovation melalui program workshop online kali ini dengan tema kreasi desain grafis dasar dengan Adobe Photoshop. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.